Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabar Bapak Ibu CGP yang luar biasa hebat? Semuanya sehat? Baik Pak, alhamdulillah. Agak pusing sedikit, tapi ya, tetap semangat. Tetap semangat ya, walaupun siang hari kondisi badan sakit ataupun kurang sehat, tetap semangat ya Bu ya, luar biasa. Mohon izin yang semuanya dari kelompok kita semuanya sudah hadir ya? Ya. Alhamdulillah Pak, semua hadir. Sudah. Bapak Ibu, baik, ini Bapak Ibu sudah belajar dari modul 1, 2, 1, 3, dan kali ini sudah memasuki pada modul 1, 4. Nah, pada hari ini kita bertemu di ruang kolaborasi untuk mendiskusikan berkaitan dengan kasus ya, berkaitan dengan kasus yang terjadi di suatu sekolah. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu silahkan untuk menyampaikan pendapatnya, bagaimana kasus itu terjadi dan upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh anak itu menjadi baik ataupun sudah bisa dikategorikan untuk hal-hal yang positif. Ya. Siap, kalau Pak. istilahnya Bapak Ibu sudah belajar dengan bahasa restitusi. Nah, mudah-mudahan Bapak-Bapak semuanya sudah membaca modul tentang restitusi. Iya Pak, sudah Pak. Akan saya tayangkan di sini berkaitan dengan ya. Ya, sudah bisa dilihat Bapak Ibu? Bisa Pak. Ya, silahkan Bapak Ibu. Di sini ada kasus bahwa di situ ada guru matematika yang kebetulan wali kelas 8 namanya Bu Santi. Ini sakit. Kemudian beliau tidak bisa masuk untuk mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti yang namanya Ibu Eni. Nah, Ibu Eni ini adalah guru baru yang baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan yang namanya Vivi dan Natali ini mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Nah, Ibu Eni mencoba mendekati kedua murid perempuan tersebut dan menegur mereka dengan halus, namun ketiganya tetap berlaku tidak pantas. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Nah, keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Nah, Ibu Santi kemudian menanyakan apakah mereka bersedia melakukan restitusi, ya, yang sudah Bapak pelajari modul baru saja ya. Vivi dan Natali sempat berdebat sedikit, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan kalau mereka ingin melakukannya dan menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan dengan restitusi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Nah, keduanya mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelas dengan teman-teman sekolahnya tentang bagaimana seharusnya sikap mereka dalam menyalakan keyakinan kelas, ya, terutama tentang sikap saling menghormati serta mengusulkan mengirim email kepada Ibu Eni tentang keputusan mereka tersebut. Mereka pun akan memberitahu Ibu Eni bahwa mereka akan mengusulkan kepada kepala sekolah agar kali waktu ketiadaan guru agar Ibu Eni menggantikan dan pada kesempatan itu mereka dapat menunjukkan sikap yang lebih santun. Ini saya lengkapi dengan membaca ini. Silahkan Ibu bisa menyampaikan pendapatnya. Nah, dari poin nomor 1 ini, ya, nomor 1 saja dulu. Yang akan, ya, bagaimana sikap restitusi? Jadi restitusi saya sampaikan lagi pada Bapak Ibu supaya mengingat kembali bahwa restitusi adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, ya. Ada kata kunci memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali ke dalam komunitasnya dengan karakter yang lebih
Baik, ini contohnya tadi untuk menghormati. Silahkan Bapak Ibu nanti menuliskan di Jamboard yang akan kami sampaikan di sini untuk disampaikan pendapatnya. Silakan Bapak Ibu bisa dibuka. Kemudian silakan untuk menyampaikan pendapatnya di Jamboard. Sudah bisa buka, Pak, Jamboardnya? Halo? Sudah, tapi belum ada pertanyaannya ya, Pak? Ya, tadi yang pertanyaan yang sudah saya tayangkan di PowerPoint tadi. Ya. Boleh minta tolong diulangi, Pak? Ulangi ya. Dalam penerapan kasus di atas, sikap-sikap restitusi apa yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Ya, sikap restitusi apa yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi tadi? Ibu Santi itu yang sakit ya, Pak? Ibu Santi itu yang sakit kemudian digantikan oleh Ibu siapa tadi? Bu Eni, ya. Ya, baik, ini Ibu Nung sudah menyampaikan. Ibu Santi melakukan restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan yang sudah dilakukan Vivi dan Natali. Silakan Bu, disampaikan pendapatnya. Oke, terima kasih. Saya menuliskan di sini bahwa Ibu Santi melakukan restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan yang sudah dilakukan oleh Vivi dan Natali. Jadi anak itu, siswa itu, murid itu oleh Ibu Santi diarahkan untuk kepada restitusi yang pertama. Bukan ditekankan harus menebus kesalahannya, tetapi murid bisa belajar dari kesalahan yang sudah mereka lakukan. Begitu, Pak. Iya, luar biasa ini Ibu Enung ya, sudah menyampaikan pendapatnya tentang kegiatan yang sudah dilakukan oleh Ibu Santi berkaitan dengan restitusi. Silakan Pak Sugeng. Baik Pak, menurut saya yang sudah dilakukan Bu Santi, dia menstabilkan identitas dengan menanyakan tindakan anak yang 3 tadi Pak. Kemudian validasi tindakan yang salah, kenapa melakukan tindakan salah, kemudian dikasih bimbingan tadi untuk diajak kumpul, kemudian menanyakan keyakinannya ketika melakukan tindakan salah itu apa yang harus dia perbaiki. Gitu Pak, terima kasih Pak. Iya, luar biasa nih Pak Sugeng sudah menyampaikan pendapatnya tentang menstabilkan identitas. Jadi dari segitiga restitusi itu adalah yang pertama kali adalah menstabilkan identitas. Baik, ya, baik yang lain silahkan Ibu Irma ataupun Ibu Uri kalau mau menyampaikan. Cukup? Ya, baik Bapak Ibu, kalau sudah dianggap jelas dan cukup karena ini Bu. Mohon maaf, saya nggak sakit kepala, jadi saya menyimak ya Pak ya diskusinya. Saya mohon maaf belum bisa bergabung aktif di diskusi ini. Terima kasih Ibu Uring, tidak masalah. Tetap jaga kesehatannya karena kesehatan itu penting untuk aktivitas-aktivitas yang lain. Silahkan sambil istirahat, menyimak. Pak, saya bisa menjawab tapi belum bisa diklik, Pak. Oke, Bu. Ya, boleh ya. Lisan, Bu. Lisan boleh, Bu. Silahkan. Ya, boleh. Ya, lisan aja ya, Pak ya. Oke. Jadi nggak tahu tadi pas diklik nggak bisa diketik ya. Nah, sekarang mungkin gini juga Pak untuk ini restitusi itu sebenarnya adalah bagaimana sih seorang kita itu mempunyai rasa tanggung jawab ya, rasa tanggung jawab pada diri sendiri maupun pada orang lain seperti itu. Nah, kemudian dengan cara rasa yang memiliki rasa yang tanggung jawab masing-masing, maka diharapkan nanti ke depannya
bisa untuk membuat atau bisa kesalahan-kesalahan ya, itu bukan karena sesuatu hukuman, tetapi memang menyadari bahwa itu adalah salahnya dari kita sendiri, seperti itu, Kak. Jadi bukan karena hal sesuatu, tetapi adanya itu karena kesalahan. Memang sadar kalau itu salah dan memang sadar kalau itu benar, seperti itu. Seperti itu, Pak. Jadi kita inginkan di dalam hal di sini menginginkan adalah supaya masing-masing kita tuh menyadarilah kita itu seperti apa sebenarnya gitu. Intinya adalah tanggung jawab. Apapun itu dalam kesalahan. Jadi itu, Pak. Terima kasih. Luar biasa semuanya, Bapak-bapak guru ini dan Ibu guru hebat, luar biasa untuk menjadi guru penggerak. Jadi di sesi akhir ini kami sampaikan bahwa pertama, restitusi itu adalah bukan untuk menebus, jadi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan tadi. Ada kasus-kasus tadi ya. Jadi yang berikutnya adalah memperbaiki hubungan restitusi itu. Kemudian juga bahwa restitusi itu adalah tawaran, bukan paksaan. Ya. Berikutnya adalah restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Dan yang kelima, bahwa restitusi itu menjadi kebutuhan dasar yang mendasari dari suatu tindakan. Dan yang terakhir, bahwa restitusi diri, ya, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk melakukan introspeksi bagi anak tadi. Demikian Bapak Ibu, dan terakhir bahwa guru menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Guru menerapkan restitusi dalam membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid yang merdeka. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti diskusi, sharing, kolaborasi hari ini. Luar biasa, tetap jaga kesehatan. Ketemu lagi di sesi berikutnya. Terima kasih, kita akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.